الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Di dalam 3 pekan terakhir, bangsa kita, negara kita bertubi-tubi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang datang silih berganti. Ada banjir, ada tanah longsor, ada gunung meletus, ada pesawat yang jatuh, berbagai macam musibah. Ribuan atau bahkan puluhan ribu orang menjadi korban dari berbagai jenis musibah itu. Allah Subhanahu wa taala memang telah tegaskan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana ayat yang sangat masyhur dan sering diajarkan para guru kepada kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, 156 Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kata Allah, pasti akan kami uji kamu dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit kesulitan, dengan hilangnya harta benda, dengan berkurangnya hasil panen, dengan meninggalnya, gugurnya, wafatnya sebahagian di antara kamu, dengan sakit dan berbagai jenis ujian. Lalu Allah katakan, "Wabashshirus sabirin," dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang alladzina idza asabathum musibah, apabila mereka ditimpa oleh musibah mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sungguh kami adalah milik Allah dan sungguh kami akan kembali kepada Allah. Di balik berbagai musibah yang sangat mengerikan itu, belum lagi kita semua juga sadar betapa pandemi COVID-19 belum selesai. Sampai hari ini hampir 1 juta orang di negeri ini terkonfirmasi terkena penyakit ini. Dan lebih dari 27.000 orang telah meninggal dunia. Maka tentu saja ada banyak hikmah yang mestinya diambil oleh orang-orang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita untuk selalu mengambil pelajaran di balik apa yang terjadi di sekitar kita, di balik apapun yang kita lihat. Yang pertama, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, ketika melihat dan merasakan serta mencoba menghayati lalu mengambil pelajaran dari musibah dan bencana ini, kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Apapun yang terjadi di muka bumi ini semuanya sepenuhnya dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia mampu untuk menghalangi apabila Allah telah menghendaki sesuatu. Dan bagi Allah sungguh sangat mudah apabila Allah menginginkan apa yang Ia kehendaki untuk terjadi. Maka maha benar Allah ketika berkata, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya urusan Allah itu adalah apabila Ia ingin sesuatu, Ia hanya katakan kun, jadilah, fayakun, maka pasti akan terjadi apapun yang Allah kehendaki. Yang kedua,
Sebagai orang beriman, tugas kita, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, adalah ikhlas dan ridha menerima apapun yang Allah kehendaki. Inilah konsekuensi dari al-imanu bil qadar. Orang-orang beriman diajarkan untuk yakin sepenuhnya dengan qadar. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim tentang rukun iman itu, bahwa ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu majlis ilmu beliau, lalu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni 'anil iman, wahai Muhammad, beritahu aku apa itu iman." Maka Rasul kemudian menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah kau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, dan kepada hari akhir, serta beriman kepada qadar yang baik ataupun yang buruk. Maka orang yang beriman kepada takdir, meyakini sepenuhnya, lalu ikhlas dan ridha menerima semua itu, maka salah satu dosa yang sangat besar dalam Islam adalah an-niyahah, yaitu menggugat Allah, mengutuk, apalagi kemudian mengatakan Allah tidak adil, kenapa ini terjadi pada saya, kenapa itu terjadi pada saya, dan seterusnya. Karena itu menggambarkan ketidakridhaan seorang makhluk di hadapan Allah Al-Khaliq Al-Qadir yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, yang harus kita lakukan tentu saja adalah berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak ditimpa oleh keburukan, agar Allah jauhkan kita dari segala hal yang tidak Ia ridai. Kita berdoa bermohon kepada Allah agar jangan sampai ditimpakan kepada kita sesuatu yang kita tidak mampu memikulnya. Inilah makna di balik doa yang hampir selalu kita baca setiap hari. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita berdoa memohon kepada Allah agar jangan Allah bebankan kepada kita sesuatu yang kita tidak sanggup memikulnya. Kita berlindung kepada Allah agar jangan sampai ditimpakan kepada kita sesuatu yang apabila kita mengalaminya boleh jadi justru akan membawa kita pada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Pada saat yang sama tentu kita doakan saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang mengalami musibah ini, dimanapun saja mereka berada. Hari ini alhamdulillah kita bersyukur di Dharmasraya khususnya, dan secara umum di Sumatera Barat alhamdulillah, meskipun di sebagian tempat sempat terjadi banjir dan seterusnya, tetapi secara umum dibandingkan daerah-daerah lain relatif di daerah kita masih aman. Tetapi tidak pernah ada seorang pun mampu menjamin bahwa tidak akan terjadi hal serupa atau bahkan lebih berat. Kita berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita yang hari ini sedang timpa musibah itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tidak cukup hanya sekadar doa, tetapi juga bantuan. Karena orang-orang beriman dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti satu tubuh. Rasul bersabda, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad, in ishtaka 'udhun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal huma." Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam mereka saling berkasih sayang, saling membantu, saling peduli, saling memperhatikan adalah seperti satu tubuh. Apabila satu saja bahagian dari tubuh itu sakit, maka yang lain pun ikut merasakan sakit. Maka meskipun yang terkena musibah itu ada di Sulawesi sana, ada di Kalimantan sana, ada di Jawa Timur sana, atau di berbagai daerah lain yang ribuan kilometer mungkin dari kampung kita, dari daerah kita, tetapi sebagai mukmin kita ikut merasakan penderitaan mereka, kita doakan mereka, tapi juga kita kirimkan bantuan yang bisa kita kirimkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Tentu saja semakin maksimal infak, sedekah yang kita kirimkan, tentu pula akan semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memahami bahwa musibah
adalah di antara cara Allah mengampuni dan menutupi dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah, Rasul bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala adha wala hammin wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Atau kama qala Rasul. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa oleh suatu penyakit, suatu suasana yang tidak menyenangkan, kegalauan, kesedihan, penyakit, bahkan sampai sekadar ditusuk duri sekalipun, illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali dengan musibah itu, kecil atau besar itu, Allah sedang ampuni dosa-dosanya. Maka jangan pula kemudian kita menganggap bahwa orang-orang yang sedang kena musibah itu adalah orang-orang yang ditimpa ketidakberuntungan, karena boleh jadi musibah yang mereka alami merupakan bahagian dari skenario Allah untuk menghapus dan mengampuni dosa-dosa mereka. Sementara kita justru bahkan dibiarkan bergelimang dengan maksiat misalnya, na'udzubillah min dzalik. Maka selalu ada hikmah di balik setiap musibah. Lalu kemudian yang juga harus kita lakukan, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, adalah muhasabah, melakukan evaluasi diri. Di dalam surah Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat 18, Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang-orang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri selalu melihat, memperhatikan apa yang telah ia lakukan untuk hari esoknya. Hendaklah setiap orang beriman itu selalu berfikir, melakukan evaluasi, melakukan introspeksi diri. Dan muhasabah bukanlah agenda tahunan yang dilakukan di setiap penghujung tahun atau di awal tahun. Muhasabah adalah pekerjaan mukmin setiap hari, bahkan boleh jadi setiap saat. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah ingatkan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Sungguh telah merata kerusakan terjadi di muka bumi akibat ulah tangan manusia, dan Allah biarkan bencana dan musibah itu terjadi sebagai akibat dari ulah tangan manusia agar mereka rasakan, kata Allah, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar mereka rasakan akibat dari ulah tangan mereka itu, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Maka dalam kerangka evaluasi diri itu, kita tentu harus bertanya pada diri kita dalam dialog introspektif dengan diri kita masing-masing, bahwa boleh jadi musibah itu terjadi sebenarnya karena dosa-dosa yang kita lakukan, karena maksiat demi maksiat yang kita lakukan, karena kebohongan demi kebohongan yang kita ucapkan, karena fitnah demi fitnah yang kita sebarkan, karena kezaliman demi kezaliman yang kita perbuat. Boleh jadi karena kita durhaka kepada orang tua kita, boleh jadi karena kita masih saja bergelimang dosa riba, boleh jadi karena kita masih saja tidak peduli dengan orang-orang fakir dan miskin, dan seterusnya. Sebagaimana boleh jadi juga kita ingatkan melalui mimbar ini bahwa musibah yang terjadi bertubi-tubi di negeri ini boleh jadi juga adalah akibat kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa berkuasa di negeri ini, yang menzalimi para ulama, menzalimi kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, dan seterusnya. Kita ingatkan kepada mereka agar segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya sebelum Allah timpakan murka yang lebih besar lagi kepada bangsa dan negeri ini. Tetapi di balik itu semua, secara pribadi setiap kita, karena yang paling mungkin untuk kita kendalikan tentu adalah diri kita masing-masing. Ini adalah saat yang sangat tepat untuk melakukan muhasabah atas diri kita, untuk kita berharap Allah Subhanahu wa taala bimbing kita agar kembali ke jalan yang lurus. Sebagaimana doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami dari hidayah-Mu, dari petunjuk-Mu, setelah sesungguhnya hidayah dan petunjuk itu disampaikan kepada kami, setelah para ulama, para dai, para ustaz, para buya sebenarnya telah
sampaikan nasihat kepada kami, setelah sebenarnya kebenaran itu terang benderang di tengah-tengah kami, di depan mata kami. Jangan Kau palingkan hati kami dari hidayah dan kebenaran itu ya Allah, dan limpahkan kepada kami rahmat-Mu. Sungguh innaka antal wahhab, sungguh Engkau sang maha pemberi nikmat yang tiada terkira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pada khutbah kedua ini izinkan khatib menyampaikan dua hal. Yang pertama, khatib ingin kembali menyeru kita semua, tentu saja mengingatkan diri khatib sendiri akan betapa pentingnya kita mengambil sebanyak mungkin pelajaran dari musibah yang terjadi di negeri ini, agar kita kembali kepada Allah, agar kita bertaubat kepada Allah, dan agar kita berkontribusi, agar kita ikut melakukan sesuatu untuk kebaikan negeri ini. Tidak pernah boleh ada orang yang merasa bahwa dirinya tidak layak melakukan sesuatu untuk kebangkitan umat, untuk kebangkitan bangsa dan negara ini. Yang kedua, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, adalah seruan terkait dengan pandemi COVID-19 yang belum selesai. Para ulama masih mengingatkan kita, para tenaga medis, para dokter masih mengingatkan kita, virus corona belum selesai. Maka tugas kita tetap harus terus dimaksimalkan, mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga kesehatan, dan seterusnya. Kita wajib berikhtiar dan kemudian juga wajib berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh hanya sekedar bertawakal, berserah diri tanpa berikhtiar. Setelah kita kerahkan kemampuan terbaik kita untuk berusaha menjaga diri, lalu kemudian Allah tetapkan sesuatu untuk kita, maka kita ikhlas dan ridha menerimanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر